Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan dua susunan kata ini kepada Sang Pencipta Allah yang Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Satu-satunya zat yang kita yakini pencipta alam semesta ini termasuk pencipta diri kita sendiri. Dan beruntunglah orang yang meyakini hal tersebut sehingga dia tidak perlu mencari Tuhan-Tuhan lain. Berapa banyak manusia yang tersesat, akhirnya mereka menyembah pohon, patung, dewa-dewa, bintang-bintang, jin dan segala macam hal. Karena mereka tidak mendapatkan hidayah untuk kembali kepada Tuhan yang satu ini. Oleh karena itu kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah di seluruh alam semesta ini kecuali Allah, adalah memberikan jawaban kepada kita atas semua pertanyaan yang muncul secara detail sampai menciptakan awan, langit, menggantikan siang malam, turunnya hujan, menciptakan manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dengan populasinya, dengan sistem pencernaannya, dengan sistem pertahanannya dan segala macam hal. Itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah nikmat yang tidak terhingga karena Allah pandu kita agar bisa mengenal dia melalui syariatnya atau agamanya. Dan salah satunya atau salah satu tujuan kita duduk di sini bersama-sama di rumah Allah untuk mempelajari agama Allah tadi. Sehingga Islam kita dan iman kita lebih sempurna lagi. Dan selain menjadi panduan hidup selama di dunia, kita jadi tahu mana makanan, minuman, pendapatan, pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Serta di akhirat akan dibalas dengan surga yang abadi. Maka ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri dan kita pertahankan. Dan Allah memerintahkan kita mempertahankan Islam ini dengan terus mengkajinya, mempelajari, mendalami dan juga akhirnya mempraktekkan dalam hidup sampai kita wafat. Dalam firman Allah, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan Allah menutup risalah langit dengan diutusnya manusia terbaik ini. Dia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sangat beruntung orang yang menjadi pengikutnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan tentu saja kita akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh beliau. Karena buah tidak akan jauh dari pohonnya bila kita selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Baik ibu-ibu sekalian, seperti biasa bila Allah SWT mudahkan kita akan melanjutkan bedah buku kita Kunci Sukses di Alam Kubur. Ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli, hafidahullah. Dan kita masuk di poin ke-11. Kita sudah sempat singgung pada pertemuan yang lalu, kalau poin 8, 9, 10, dan juga 11, itu digabungkan dalilnya dalam satu hadis. Dan hadis ini sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, saya bacakan kembali, karena hadis ini ya gabungan antara 4 hal tadi, tapi salah satunya bahasan kita yang ada di nomor 11. Di halaman 26, di poin ke-11, menebar kebaikan, disebutkan oleh penulis hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu fa in kana mu'minan kanatis salatu 'inda ra'sihi wa kanatis siyamu 'an yaminihi wa kanatiz zakatu 'an shimalihi wa kana fi'lul khairati minas sadaqati was silati wal ma'rufi wal ihsani ila an-nasi 'inda rijlayhi فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل فيقال له اجلس فيجلس وقد ملئت له الشمس وقد أدنيت للغروب فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه فيقول دعوني حتى أصلي فيقولون إنك ستفعل أخبرني عما نسألك عنه أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه
قال فيقول محمد أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك منها وما عد الله لك فيها فيزداد جبدة وسرورا ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك منها وما عد الله لك فيها لو عصيته فيزداد جبدة وسرورا ثم يفتح له من قبره 70 ذراعا وينور له فيه ويعاد الجسد لما بدأ منه فتجعل نسمته في النسم الطيب وهي طير يعلق في شجر الجنة قال فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت Surah Ibrahim 72 ila akhir ayat, maksudnya sampai akhir ayatnya. Tentu hadits ini masih ada lanjutan tentang orang kafir ya. Setelahnya di sini penulis sengaja atau tepatnya penerbit sengaja memang tidak menulis semua dalil ini karena panjang dan ingin menyampaikan pesannya ya. Kata Nabi SAW di halaman 29 ya, manakala mayit diletakkan di kuburnya, dia masih mendengar derap sandal orang-orang yang mengiringinya manakala mereka beranjak meninggalkannya. Dan ini sudah kita jelaskan, artinya ada riwayat lain 3 langkah orang yang mengantar jalan pulang itu masih didengarkan sampai 3 langkah. Setelahnya mayit sudah tidak mendengarkan lagi. Jika si mayit mukmin dan kita berharap tentu kita termasuk diantaranya, maka sholatlah ada di kepalanya atau sholatnya ada di kepalanya, puasa ada di sisi kanannya, zakat ada di sisi kirinya. Ini sampai sini sudah pernah kita jelaskan ya. Di poin 8 tentang sholat dan berbagai macam keutamaannya. Kemudian puasa juga sudah kita jelaskan, itu di poin ke-9. Kemudian zakat juga di poin ke-10 sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan yang keempat dikatakan sedangkan amal-amal kebaikan berupa sedekah, silaturahim, kebaikan dan kebajikan kepada manusia di kedua kakinya. Jadi kalau ibu mau garis bawahi di bukunya, digaris bawahi poin yang ini, yang keempat ini ya. Yaitu sedangkan amal-amal kebaikan berupa sedekah, silaturahim, kebaikan dan kebajikannya kepada manusia di kedua kakinya. Nah ini yang akan kita bahas nih. Karena tadi sholat ya, itu sudah kita bahas. Kemudian puasa juga sudah, zakat juga sudah. Itu di kepala, di kanan dan di kiri. Kemudian sekarang kita akan bahas di bagian kakinya si mayit nanti. Itu akan berkumpul semua kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dari sedekah, silaturahim keluarga, kebaikan dan kebajikan kepada semua manusia di kedua kakinya, apapun itu. Lalu dia didatangi dari arah kepalanya, maka sholat berkata kepada malaikat, tidak ada jalan masuk melalui diriku. Kemudian dia didatangi dari sisi kanannya, maka puasa berkata, tidak ada jalan masuk melalui diriku. Kemudian dia didatangi dari sisi kirinya, maka zakat berkata tidak ada jalan masuk melalui diriku. Kemudian dia didatangi dari arah kedua kakinya. Nah ini yang jadi bahasan kita sekarang. Dari arah kedua kaki mayit, malaikat akan datang. Maka amal-amal kebaikan berupa sedekah, silaturahim, kebaikan dan kebajikan kepada manusia berkata, tidak ada jalan masuk melalui diriku. Maka dikatakan kepadanya, duduklah. Dia pun duduk. Lalu diperlihatkan padanya seakan-akan matahari akan mendekati terbenam. Lantas dikatakan kepadanya, katakanlah kepada kami tentang laki-laki yang diutus kepada kalian. Apa yang kalian katakan tentangnya dan kesaksianmu atasnya? Si mukmin menjawab, biarkan aku sholat terlebih dahulu. Mereka berkata, maksudnya di sini biarkan aku sholat karena diperlihatkan seakan-akan matahari mau terbenam. Dia ingin sholat karena kebiasaan sholat selama di dunia. Maka para malaikat mengatakan, nanti kamu bisa melakukannya. Jawablah dulu apa yang kami tanyakan tadi. Katakan kepada kami tentang laki-laki yang diutus pada kalian. Maksudnya Nabi Muhammad SAW ya. Apa yang kalian katakan tentangnya dan apa kesaksianmu atasnya. Maka si mayit mengatakan, beliau adalah Muhammad. Aku bersaksi beliau adalah utusan Allah. Beliau datang membawa kebenaran dari sisi Allah. Maka dikatakan kepadanya, di atas itulah engkau hidup. Maksudnya waktu kamu hidup, kamu mengikuti sunnahnya. Di atas itulah engkau mati, meninggal dalam keadaan muslim. Dan di atas itu pula lah kamu akan dibangkitkan, insya Allah.
Kemudian dibukakan untuknya sebuah pintu dari pintu-pintu surga, seraya dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu di sana dan apa yang Allah sediakan untukmu. Maka dia semakin berbahagia dan senang karenanya. Jadi nanti kita kalau masuk kuburan, setelah jawab pertanyaan malaikat tentang siapa Nabi Muhammad SAW, Allah akan bukakan kita pintu surga dan kita bisa melihat istana kita nanti di surga. Dan kita sangat gembira karena itu akan menjadi hiburan selama kita di surga, selama kita di kuburan sampai kita nanti menuju hari kebangkitan dan menuju ke surganya. Lantas salah satu pintu dari pintu-pintu neraka juga dibuka untuknya, seraya dikatakan kepadanya, ini adalah tempat tinggalmu di sana dan apa yang Allah siapkan untukmu di dalamnya seandainya engkau mendurhakainya. Jadi sengaja juga walaupun kita beriman, Allah akan perintahkan malaikat membukakan pintu neraka yang tadinya diancamkan buat kita kalau meninggal dalam keadaan kufur atau banyak meninggalkan kemaksiatan, mengerjakan kemaksiatan dan tidak sempat meninggalkannya atau taubat, maka diperlihatkan dan dikatakan ini loh tempat kamu. Ya, kalau seandainya kamu dulu kufur, kamu berbuat maksiat, maka ini tempatmu. Maka dia pun semakin berbahagia dan senang karenanya. Maksudnya tidak jadi masuk ke neraka dan dia akan masuk ke surga. Setelah itu kuburnya dilapangkan seluas 70 hasta dan diberikan cahaya. Lalu jasadnya dikembalikan seperti sedia kala, sedangkan ruhnya diletakkan pada jiwa yang baik, yaitu burung yang bertengkar dan makan pada pohon surga. Nabi SAW mengatakan inilah makna firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dengan kehidupan atau dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Ini tadi surah Ibrahim ayat 27 ya, yang di dalam bahasa Arabnya 72 ini keliru, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah kita hanya akan bahas sampai di sini. Karena lanjutan hadis tentang masalah orang kafir dan berbagai macam siksaannya sudah kita baca pertemuan yang lalu ya. Baik, dari hadis ini kita sekarang masuk ke poin yang keempat yang akan menolong mayit ya dari sisi kakinya, yaitu semua perbuatan kebaikan. Jadi selain 3 amal yang sudah kita sebutkan yang lalu, yaitu sholat, puasa, dan juga zakat. Dimulai dari yang pertama adalah sedekah. Dimulai yang pertama dari sedekah. Coba ibu mulai buka masalah sedekah ini di surah Saba ya. Surah nomor 34 ayat 39. Surah nomor 34 ayat 39. Itu dulu dasarnya masalah sedekah. Kebanyakan orang mereka tidak mau sedekah, kenapa? Karena mereka ketakutan. Kalau mengeluarkan sedekah itu dikhawatirkan nanti hilang hartanya atau berkurang hartanya. Itu yang paling sering dibisikkan oleh syaitan sehingga ragu. Kotak amal sedang lewat depan matanya, atau dia sedang melihat orang miskin di jalan, atau dia sedang lihat mesti direnovasi, atau ada kesempatan membantu teman-teman kita di Palestina. Mereka ragu membantu. Kenapa? Karena bisikan syaitan, nanti kamu mau makan apa? Kamu juga butuh uang itu. Jadi ditakut-takutin seperti itu. Padahal sebenarnya dalam ayat yang akan kita baca ini, Allah memastikan semua yang kita keluarkan akan diganti. Surah Saba, surah nomor 34, ayat 39, potongan ayat ya. Bukan dari awal ayat, potongan ayatnya saja. Di situ ada potongan ayat, kalau bisa dilihat dalam bahasa Arabnya, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Lihat nggak? Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pasti Allah ganti. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memastikan pasti Allah ganti, ya, itu dia. Jadi ayat ini selalu dipegangi dalam sedekah karena memang Allah Subhanahu wa taala memastikan tidak ada satu kalau kita rupiah pun yang kita keluarkan kecuali pasti Allah akan ganti. Saya tidak ingat apa saya pernah membacakan ayat-ayat tentang sedekah di sini yang Al-Baqarah 261 sampai 274. Sudah ya? Baik, sekarang kita pindah. Ibu buka Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai ayat 274. Ini ayat-ayat Al-Quran yang paling panjang membahas masalah sedekah dengan berbagai macam rinciannya gitu ya. Dimulai dari 261 sampai 274. Ini belasan ayat membahas tentang masalah sedekah. Baik itu motivasinya, bagaimana niatnya, bagaimana jenisnya, ya semua dipaparkan dalam ayat-ayat ini. Saya akan bacakan 261 bunyinya.
Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Jadi kalau ibu keluarkan sedekah di jalan Allah, misalnya 10.000 rupiah, bukan 10.000 nanti Allah hitung. Dia seperti biji yang memunculkan 7 bulir. Ya. Dan di setiap bulir ada 100 biji. Jadi artinya dia akan terlipat gandakan 700 kali lipat. Ya. Dalam hitungan sedekah. Selama ibu ikhlas mengeluarkannya, walaupun hanya sepotong roti, walaupun hanya sepiring nasi, sepotong tempe, apa saja. Segelas air misalnya yang kita hidangkan ke orang, intinya semua kita niatkan infak. Atau selembar baju misalnya, sepasang sendal, semua masuk dalamnya. Nah itu semuanya ibaratnya seperti satu bulir, ya, satu biji mengeluarkan 7 bulir, satu bulirnya berisi 100 biji. Ya. Nah ini perumpamaan yang luar biasa gitu. Saya ulangi lagi, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya. Nah, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir dan pada tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Tolong ibu garis bawahi akhir ayat, Allah maha luas karunia-Nya. Maksudnya yang menyuruh kalian sedekah dan menjanjikan akan dibalas berlipat-lipat adalah Allah yang maha kaya. Ya, pemilik alam semesta ini. Jadi nggak perlu khawatir dalam bersedekah, apalagi hitung-hitung. Ya. Ayat 262-nya. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, tadi harta di sini boleh uang, boleh pakaian, boleh makanan, boleh apa saja. Ibu keluarkan di jalan Allah. Di sini dikatakan syaratnya supaya maksimal mendapatkan pahala. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Nah perhatikan ya, ini bahasa Arabnya mannan. Kamu kan sudah saya bantu, kamu kan sudah saya beri. Contoh misalnya, ada pengemis datang di rumah ibu hari ini. Besok dia datang lagi. Biasanya setan bisikin kita, kok orang ini lagi sih kita. Padahal sebenarnya rasionalnya, orang yang sama atau orang yang beda, intinya kita sedekah, kan gitu. Siapapun yang kita kasih, mau orang yang sama atau orang lain, ya intinya sedekah. Kenapa harus kita ribut dengan orang yang sama atau orang yang beda? Kan gitu. Bisa ditangkap pesannya ya. Karena kadang-kadang syaitan itu bisikin kita, kok orang ini lagi? Seakan-akan kita mau kasih orang lain. Padahal orang lain atau dia sama saja. Gak ada urusannya. Justru kalau ada orang yang rutin minta pada kita dan ternyata kita bisa membantu dia rutin, itu kan satu hal yang baik. Kita nggak usah capek-capek nyari orang gitu. Ya. Malah intinya adalah sedekah kita sampai di timbangan amal. Memang melalui mereka. Nah ini harus kita tepis bisikan syaitan seakan-akan kenapa harus orang ini yang sama. Atau kita menyebut-nyebutnya. Kamu kan sudah saya bantu. Ingat, lihat tak masjid tanah. Itu saya yang nyumbang loh karpetnya. Itu rumah anak yatim sana. Saya loh yang wakafin tanahnya. Nah ini tidak boleh. Menghilangkan pahala sedekah itu. Jadi nggak boleh mannan. Sebut-sebut kebaikan itu ya. Ini syarat yang pertama supaya bisa diterima sedekahnya. Yang kedua, dan tidak menyakiti perasaan si penerima. Lempar uang kasih di depan mukanya misalnya, gitu kan? Atau sambil mencaci maki sambil kasih, ya. Ini nggak boleh. Ini 2 syarat mutlak nih ya. Selain ikhlas tentunya kepada Allah, tapi dalam ayat ini yang sering manusia terjerumus dalamnya itu tadi. Dia sebut-sebut pemberiannya dan juga dia menyakiti perasaan si penerima, ya. Pastikan ibu-ibu sekalian, kalau orang yang sedang kita bantu itu keadaannya, ekonominya seperti kita, dia nggak akan mengemis. Pastikan dia hidup juga senang. Untuk apa dia mengemis sama orang? Orang minta itu karena dia butuh. Dan bersyukur kalau Allah mengirim kepada kita orang-orang seperti ini di mana kita bisa justru bersedekah melalui mereka. Makanya persepsi ulama salaf kita, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, tentang fuqara atau orang-orang miskin yang minta bantuan, itu mereka menyatakan pada dirinya mereka yang butuh untuk bersedekah.
Bukan orang miskin yang butuh. Karena kalau ibu infak misalnya 100 ribu kepada seseorang. Atau 1 juta rupiah ibu kasih kepada seseorang. Memang dia terima uangnya. Tapi dia pakai hajatnya dia. Dia beli baju, dia makan, dia beli susu anaknya. Misal contoh. Dia bayar utangnya. Habis tuh, selesai. Bagi dia habis. Bagi kita tidak habis. Karena nilai itu dibawa ke timbangan amal. Tapi harus melalui dia. Memang harus melalui tempat-tempat sedekah ini. Jadi yang kita lihat esensinya adalah sedekah kita sampai ke timbangan amal. Bukan siapa yang menerima, nggak penting siapa yang terima. Ya. Jadi nggak usah milih-milih. Ini orang saya bantu atau tidak, nggak usah milih-milih. Karena targetnya adalah sedekah. Dan saya pernah sampaikan, ibu-ibu sekalian, anggap setiap peluang amal yang sedang kita kerjakan adalah amal terakhir kita. Mungkin kita nggak bisa sedekah lagi setelahnya. Mungkin tidak bisa sholat lagi setelahnya. Mungkin tidak bisa puasa lagi setelahnya. Ini penting, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kalau mau imami sholat, kadang-kadang beliau mengucapkan sallu sholatal muwadda'ah. Sholatlah sebagai sholat perpisahan kalian. Maksudnya anggap setelah sholat ini meninggal, maka kita akan selalu maksimal menjaga kehusyuannya. Andai ada orang ditangkap oleh musuh dan akan dipenggal lehernya dan dikasih kesempatan sholat 2 rakaat, kita bisa bayangkan bagaimana sholatnya orang ini karena dia tahu setelah salam dia akan dibunuh. Maka harusnya kita setiap saat seperti itu. Karena malaikat maut datang bisa mencabut ruh setiap saat. Dan itu lebih dahsyat daripada leher kita ditebas. Karena ruh ini keluar langsung. Gitu kan? Jadi ini syaratnya ya. Saya ulangi, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Dan tidak menyakiti perasaan si menerima. Mereka kalau memenuhi 2 syarat ini memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak ada khawatir, di dunia mereka akan diberikan rezeki, matinya baik, di akhiratnya mendapat balasan maksimal. Itu maksudnya tidak ada kekhawatiran dan tidak ada sedih bagi mereka. Ayat 263 mengajarkan kepada kita, kalau ibu benar-benar tidak punya atau dalam keadaan susah, jangan sakiti tetap perasaan orang yang kita tidak bisa kasih. Ya. Jangan bilang, ini orang kamu nggak tahu ya saya juga lagi susah misalnya. Jangan ucapin begitu. Allah ajarkan kita bagaimana kalau kita betul tidak mampu. Sekarang kita kebetulan mau makan dan kita kelaparan sudah 2-3 hari nggak makan, kita harus makan nih. Ada juga orang datang minta. Kita cuma bisa tolong diri kita atau tolong dia. Sekarang kalaupun kita bagi mungkin cuma sepotong roti nggak bisa. Maka tetap kita ucapkan kata-kata yang baik pada dia. Maaf ya, saya belum bisa berbagi misalnya. Atau saya belum bisa bantu di kali ini. Tapi betul-betul tidak bisa ya. Bukan ucapin itu bohong. Dia punya uang banyak ratusan juta di rekening baru bohong bilang gak ada uang gitu kan. Nah ini yang senyum-senyum tahu diri biasanya gitu ya. Baik, 263. Qaulun ma'rufun maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyun halim. Perkataan yang baik dan permintaan maaf. Nah itu, maaf ya saya belum bisa kasih. Maaf saya pengen sekali bersedekah tapi saya belum bisa, nah, gitu contohnya. Perkataan yang baik dan permintaan maaf. Kita disuruh minta maaf sama orang yang minta bantuan tapi kita nggak bisa bantu. Bukan malah kita marah-marahin orang gitu ya. Itu lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Kalau kita lihat tujuan ayat ini supaya kita faham, sebenarnya jangan lihat siapa yang menerima, tapi bagaimana kita bisa sedekah, itu sudah satu poin yang luar biasa. Itu targetnya itu. Saya pernah sampaikan seingat saya, tapi coba saya ingatkan kembali kisah Rabi' ibn Husaim rahimahullah. Beliau pernah dibuatkan oleh istrinya makanan yang sangat enak, dan pada saat dia mau makan sama 2 orang muridnya, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, dan ternyata waktu dibuka pintu oleh anaknya, itu orang gila yang minta makanan. Orang gila, yang mungkin kita biasa kalau lihat di jalanan kita menjauh atau kita menghindar dari dia. Dan dia berikan isyarat minta makan. Maka Rabi' rahimahullah suruh anaknya ambil makanan yang dihidangkan yang sangat mewah ini, dibuat sama istrinya dengan susah payah. Karena memang disebutkan dalam kisahnya begitu. Makan itu namanya halwa, adonannya mahal, buatnya lama. Itu biasanya waktu itu dimakan oleh pejabat-pejabat, oleh raja-raja gitu ya. Tapi istri Rabi' buatkan buat Rabi' karena Rabi' ini orangnya tidak rewel. Selalu dia apa saja ya udah diterima makanannya. Akhirnya istrinya juga tersentuh ingin masakan yang enak. Kebetulan ada tamunya. Tapi begitu lihat orang gila dibuka pintu lagi minta makanan, Rabi' suruh ambil makanan ini kasih ke orang gila itu. Anaknya Rabi' bawa makanan itu dengan nampannya. Tujuannya ingin kasih 1 potong, dikasih makanan karena makanannya cukup besar.
Tapi orang gila ini begitu lihat makanan, dia ambil, dimakan semuanya. Nggak disisain sedikit pun gitu. Setelah selesai makan, piringnya dilempar, nggak terima kasih, pergi. Maka anaknya Rabi jengkel gitu kan. Dia tutup pintu, diambil piring, lalu dia mengatakan pada ayahnya, ayah, semoga Allah selalu menjaga anda gitu ya. Semoga Allah rahmati anda. Tadi itu yang minta kan orang gila. Apa kata anaknya? Dia tidak tahu nilainya makanan itu. Dia nggak tahu nih makanan mahal kah? Makanan dibuat susah kah? Coba tadi anda suruh saya masuk ke dapur, ambil makanan apa saja, dia akan makan. Mau roti, mau kurma, pasti dia makan. Kenapa harus halwa ini, makanan yang ibu saya buat susah, mahal, kasih ke dia. Ini buat anda sama tamu anda. Lalu Rabi rahimahullah, orang yang penuh hatinya dengan iman dan ilmu, dia menjawab luar biasa. Dia mengatakan, wahai anakku, kalau seandainya orang gila itu tidak tahu nilainya, maka Allah tahu nilainya. Jadi nggak penting siapa yang menerima, walaupun orang gila. Yang penting saya bisa sedekah, kan gitu. Nah itu poin pentingnya. Ini poin pentingnya. Biasa setan bisikin kita seakan-akan sudahlah. Bahkan ada di antara ibu-ibu kadang-kadang saking pelitnya, anaknya pun dimarahin kalau makan makanan enak dia punya. Misalnya dia bawa pulang nih makanan favorit taruh di kulkas. Ini pesan sama anaknya, jangan makan ya, ini punya ibu. Oh, ini luar biasa. Atau kalau sudah dimakan dimarahin anaknya. Padahal itu sedekah, apalagi sama anak sendiri, darah dagingnya ibu, gitu kan? Itu luar biasa. Ada yang sampai mukul anaknya, ya. Itu luar biasa gitu ya. Atau perhitungan dengan pembantunya, atau perhitungan dengan tetangga bantalnya, suaminya maksud saya. Ya. Itu kan luar biasa. Ya. Jadi Rabi ibn Husain lalu membaca firman Allah SWT, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan maksimal balasan pahala kata Allah sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Jadi Rabi tidak mau lihat orang gila atau bukan orang yang terima, tapi bagaimana saya bisa sedekah. Seorang salafus saleh pada saat dia kumpulin sedekah-sedekahnya, bingkisan-bingkisan untuk dibagi gitu ya. Begitu diambil oleh orang-orang yang sudah dibagikan sama dia, dia tersenyum lebar sambil mengatakan pada murid-muridnya, lihatlah, orang-orang itu membawa pahalaku ketimbangan amal tanpa diupah sedikit pun. Lihat pemahamannya ya. Jadi walaupun dia kasih dalam bentuk fisik, tapi dia bilang, lihat orang-orang ini, membawa amalku ini, sedekahku ini ketimbangan amal tanpa diupah. Maksudnya dia, ini makanan yang saya kasih pakaian, mereka pakai, makan, pakai, habis. Meninggal sudah selesai. Atau habis dalam waktu yang sudah ditentukan. Tapi nilainya itu dibawa ketimbangan amal. Begitu pandangan orang beriman. Sebagian mereka juga kalau kedatangan orang miskin, mereka senyum lebar. Lalu mereka mengatakan, selamat datang bagi orang-orang yang akan membawa amalku ketimbangan amal tanpa diupah. Begitu mereka melihatnya. Jadi di kelas ini, di kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus ubah persepsi kita. Jangan selalu kita menganggap orang ini minta-minta lagi, mukanya dia lagi gitu kan, atau apalah bahasanya gitu. Selanjutnya ayat 264-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathalu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asaba wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan apa? Menyebut-nyebutnya. Enggak boleh sebut-sebut. Kamu sudah saya bantu. Saya sudah pernah bantu ini dan itu. Jangan disebut, udah selesai. Sudah sedekah, lupain aja. Gak usah ingat-ingat lagi. Malaikat sudah catat. Karena menyebutnya ini bagian daripada hal yang membatalkan pahalanya. Kemudian, dan menyakiti perasaan si penerima. Bayangkan 3 ayat Allah ulang ini. Jangan jangan sebut-sebut, jangan sakiti perasaan penerima. Begitu terus. Dan ini memang yang paling sering terjadi nih. Ya, kita sebut-sebut dan juga menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang, perumpamaannya, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Orang-orang yang suka riya karena mau dipuji oleh manusia gitu kan, dia berinfak karena mengejar lisannya manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia bukan mengejar pahala untuk masuk surga dengan sedekah itu. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin di atasnya ada tanah. Batu yang licin di atasnya ditaburin tanah. Ini perumpamaan amal orang yang riya. Pasir itu yang ditaruh di atas batu licin adalah amalnya dia. Begitulah orang yang menyebut-nyebut juga sedekahnya dan menyakiti perasaan penerima. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat. Lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan.
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi artinya habis percuma pahalanya gitu ya. 265-nya. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabbatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha bi'faini fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Ini perumpamaan yang sangat agung ya Bu dari Allah Subhanahu wa taala di ayat 265-nya. Perhatikan kata Allah, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah. Dia infak untuk mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka supaya iman mereka itu kokoh ya. Seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun sudah memadai dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Di sini Allah ajarkan kepada kita ternyata di pegunungan, tempat-tempat daratan tinggi, itu kalau kena hujan lebat 2 kali bisa panen pahala, bisa panen hasil buahnya. Kalau kebun kita di daratan tinggi, biasanya di gunung gitu ya, kena sejuk, dekat dengan hujan, udaranya dingin, itu bisa 2 kali lipat. Kalau kena gerimis aja bisa panen 1 kali. Ini perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk mengokohkan iman dalam hati mereka. 266-nya, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'anabin tajri min tahtil anharu lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa'u fa asaba i'sarun fi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedangkan dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil, maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu memikirkannya. Maksudnya ayat 266 ini adalah orang yang sibuk menumpuk-numpukkan harta, tidak mau bersedekah di jalan Allah, seperti orang gini. Dia terus sampai tua menumpuk hartanya, tapi dia tidak mau ditahu kalau dia kaya atau memang sengaja dia tumpukin. Ini tidak ada manfaat buat dia. Apa manfaatnya? Dia mau pakai, dia nggak pakai karena dia pelit, dia nggak sedekah juga. Dan dia juga kalau mau tinggalkan buat anaknya belum tentu. Misalnya di masa tuanya tiba-tiba kena penyakit kronis, akhirnya uang itu dipakai untuk biayai. Tidak juga buat anak-anaknya, tidak buat dia, tidak buat anak-anaknya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, siapa dan antara kalian yang suka hartanya dia yang kelola atau ahli warisnya yang kelola? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak seorang pun di antara kami kecuali dia berharap dia yang kelola hartanya, bukan ahli warisnya. Kayak misalnya ibu sekarang pegang uang, nggak mungkin. Ibu pasti lebih pilih bagaimana ibu yang beli sesuatu daripada ibu anaknya yang beli sesuatu, karena ibu punya uang, kan gitu. Maka kata Nabi SAW, semua yang diinfakkan semasa hidupnya itu adalah milik dia. Dan semua yang dia tumpuk-tumpukin ditabung, itu adalah dikelola oleh ahli warisnya. Kalau dia meninggal, ahli waris yang nikmati. Belum tentu juga ahli waris bangunkan masjid buat dia, sedekah buat dia, gitu kan. Maka ini poin juga perlu jadi bahan perhatian. 267-nya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Sekarang kita masuk ke syarat yang ketiga. Ya, kalau tadi tidak boleh sebut-sebut dan tidak boleh menyakiti perasaan si penerima. Sekarang ada yang ketiga nih. Kalau berinfak, perhatikan ya. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, yang berkualitas, makanan bukan bekas, ya. Yang betul-betul yang masih bagus gitu ya. Yang masih punya pembantu rumah tangga di rumah, sebelum diacak-acak makanan dibagi buat mereka. Mau berinfak pada orang, berikan yang terbaik, pakaian kah, apa saja. Allah suruh kasih yang terbaik. Ingat, jangan lihat si penerima. Esensinya, tujuannya adalah kita bersedekahnya gitu ya. Allah bilang begitu, hai orang beriman, yang ada iman dalam hatinya, faham ini. Nafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Hasil panen buah-buahan, segala macam ya, dari perkebunan, pertanian gitu, keluarkan, kasih kepada orang, jangan nikmatin sendiri. Kemudian dikatakan, dan janganlah, ini syarat ketiganya nih, ya, garis bawahi baik-baik, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan darinya.
Hasil panennya yang busuk-busuk keluarin semua kasih orang. Yang bagus-bagus dijual atau dinikmatin. Ini Allah larang ya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Kalau seandainya kamu dikasih seperti itu, hasil panen yang buruk ya, atau sisa makanan, kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kamu sendiri kalau dikasih sisa makanan itu, kamu mincingkan mata. Kayak orang kecilin matanya sebelah, karena dia tidak mau, tidak suka. Allah mengatakan itu, jangan ya milih-milih yang buruk-buruk lalu dikasih kepada orang. Coba belajar sedekah baju baru, makanan yang utuh gitu ya. Seperti itulah, tetangga kirim makanan dengan piring penuh, jangan kembali piring kosong. Kasih lebih baik dari itu. Nah, ini salah satunya yang perlu diperhatikan. Ayat selanjutnya 268. Ini Allah bongkar kedoknya syaitan. Bagaimana syaitan sering bisik-bisikkan kita sesuatu yang buat kita khawatir sedekah. Maka fahami baik-baik Bu, di kelas kita ini saya titik beratkan sedekah pangkal kaya. Makin banyak sedekah, makin banyak hartanya, pasti. Itu garansi itu ya. Tapi orang yang pelit justru itu sulit hidupnya. Orang yang suka memberi, dermawan itu pasti makin luas rezekinya. Allah mengatakan tentang syaitan, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim. Perhatikan, syaitan selalu menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Kalau kau sedekah nanti kau dapat apa? Kalau wakafin tanah itu kau mau tinggal di mana? Kalau kau kasih baju lalu kau pakai baju apa? Bisikan yang luar biasa. Udah, kalau ada kesempatan sedekah eksekusi, bukan negosiasi sama syaitan. Udah, kalau sudah ada dalam hati kasih, udah keluarin. Dan lupain udah, langsung jalan aja. Udah, sedekah kasih, gitu kan. Itu Allah mengatakan, syaitan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Yang dimaksud kejahatan dalam kurung kikir. Makanya bakhil atau pelit itu adalah dosa besar. Pelit atau kikir bukan cuma sekedar sifat buruk ya, tapi dosa besar, ibu-ibu sekalian. Makanya ulama-ulama kita seperti Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam kitab Al-Kabair beliau, dosa-dosa besar itu adalah pelit. Kapan itu ada dalam diri kita, ada orang pelit dengan dirinya, pelit dengan orang-orang terdekatnya, maka itu berarti ya dia ya berdosa. Syaitan yang takut-takuti kalian untuk bersedekah dengan kemiskinan dan menyuruh kalian untuk pelit. Sedangkan Allah yang menyuruh kalian sedekah, menjanjikan untukmu dengan sedekah itu dapat apa? Ampunan yang pertama darinya dan karunia. Ini karunia maksudnya rezeki. Jadi sedekah pasti dibalas dengan rezeki. Dan Allah tidak pernah kita sedekah satu dibalas satu, enggak ada. Karena Allah bilang dalam firman yang lain, Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah kalau sudah memberikan balasan pada orang tanpa ada hitungan lagi. Jadi enggak ada kita infak 1000 dapat 1000 lagi, enggak ada begitu. Allah tidak ada hitungannya begitu. Allah kalau kasih balasan berlipat-lipat. Tadi di ayat pertama 261 Al-Baqarah ini Allah bilang, perumpamaan orang yang bersedekah jalan Allah walaupun kecil seperti satu benih memunculkan 7 bulir, satu bulir ada 100 biji. Artinya 700 kali lipat. Itu luar biasa itu, ya. Tentu di sini jangan ibu bilang, kalau gitu Ustaz saya mau praktekin sebentar saya sedekah di kotak amal masjid ini 10.000 berarti kali 700 ya. Jadi harus kembali sekian, 7 juta misalnya. Bukan begitu ya. Karena rezeki Allah itu luas. Kalau orang selalu pikirnya rezeki itu cuma duit, ini salah. Rezeki itu kesehatan, keturunan, kebahagiaan, ya, makanan, minuman, pakaian, salah satunya uang. Tapi kalau selalu uang, akhirnya kita perkecil kesehatan kita perkecil pasangan hidup, kita perkecil anak-anak, kita perkecil kebahagiaan, kita perkecil oksigen yang selama ini, itu keliru. Rezeki itu lebih luas daripada apa yang kita bayangkan kalau cuma uang, gitu kan? Ada orang banyak uangnya tapi kena sakit, tidak bisa makan enak, misal. Ya ada manfaatnya juga. Kesehatan lebih mahal daripada harta itu. Itu luar biasa. Ada orang sakit gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa tidur. Tidur enak itu sebuah rezeki. Dan belum tentu orang semua bisa lakukan. Berapa banyak orang kalau tidur harus minum obat. Ya. Itu rezeki kita bisa tidur, bisa makan. Ya. Itu luar biasa, bisa minum, bisa berpikir, masih bisa menafas oksigen, luar biasa gitu. Ya. Ada seorang ibu di pengajian itu hari di Jakarta Pusat datang ke saya, umurnya mungkin sudah 65 tahun ibu itu. Masya Allah di pengajian makan segala macam. Dia datang, Ustaz saya datang ke Jakarta karena saya mau konsultasi, saya kena diabetes gitu ya. Yang itu, dan saya harus berobat sama dokter ini sudah sekian tahun. Dia kayak berkeluh gitu, berkeluh kesah.
Subhanallah, saya lihat ibu ini 65 tahun masih bisa makan enak, bisa datang di pengajian. Dia lupain itu. Hanya dengan sebuah ujian dia harus konsul masalah diabetesnya. Itu ujian dari Allah SWT. Sebagaimana saya pernah bilang, kita harus bersyukur dan bersabar. Ini dua sayap kehidupan harus kita lalui. Toh masih bisa aktivitas yang lain, kan gitu. Kalau ada satu nikmat yang kita anggap tertutup dari sisi Allah SWT, lihat nikmat-nikmat yang lain terlalu banyak. Dengan mensyukuri nikmat yang banyak, maka yang satu nanti ini akan terbuka juga. Nah, seperti itulah. Makanya di sini dikatakan, sedangkan Allah yang menyuruh kalian bersedekah itu menjanjikan untuk kalian ampunan, dibersihkan dosa-dosa dengan sedekah darinya dan karunia. Ini rezeki dari Allah. Dan Allah maha luas karunianya. Luas sekali balasannya Allah. Jangan ragu, sedekah saja. Bagi itu makanan, pakaian, wakafin tanah, keluarin sedekah. Ya. Orang yang meninggal dunia, Bu, nanti pada saat dia menjelang mati, kemudian dari rekeningnya numpuk uang, dia tidak pernah sedekahkan, akan nyesal. Dia berharap diundur berapa detik saja supaya bisa transfer uang itu ke pesantren, ke masjid dan segala macam. Karena itu yang dia butuhkan. Dia tidak butuhkan untuk menyimpan sebenarnya gitu ya. Itu poin. Maka Allah mengatakan yang menyuruh kalian untuk bersedekah itu adalah Allah yang maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Luas karunia dia akan balas maksimal dan mengetahui niat-niat kalian. 269-nya. Siapa yang faham tadi yang kita sampaikan ini, Allah mengatakan yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman dalam tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahkan hikmah, memahami Al-Quran dan Sunnah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Ini sudah dengarin semua tadi tentang sedekah dan keutamanya dan syarat-syaratnya. Kalau dia tidak amalkan ini berarti tidak berakal. Allah yang bilang itu. Jadi hanya orang yang berakal yang ambil pelajaran. Oh berarti benar ya sedekah. Ayo sedekah, nggak usah berhitungan. Itu antara ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah lihat yayasan yang mengajak, nggak usah lihat kotak amal masjidnya, nggak usah lihat orang miskinnya. Lihat antara ibu sama Allah. Selesai, clear. 270-nya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Apa saja yang kamu nafkahkan. Ya, ayat ini bukan cuma uang, makanan, pakaian, mobil, apa saja, tanah, wakaf, apa yang kita bisa kita infakkan di jalan Allah, maka atau apapun yang kamu nazarkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Allah anggap orang ini zalim kalau dia tidak mau menginfakkan hartanya. 271-nya. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, kayak misalnya kita apa boleh buat kotak amal depan orang, kita harus bersedekah. Kalau enggak kita lewat, kita mungkin tidak kembali lagi. Atau ada orang miskin pinggir jalan, kita sedekah. Maka apapun yang kita infakkan ya secara terang-terangan, maka itu baik saja kata Allah. Tinggal kontrol niatnya supaya tidak riak gitu ya. Itu saja. Ada bisikan syaitan untuk riak, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika kamu menyembunyikannya, tidak ada orang lihat, lalu kita sembunyikan, tidak diceritakan pada orang, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dengan sedekah itu dari kalian sebagian kesalahan-kesalahan, maksudnya dosa-dosa. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sudah digantikan nanti sama Allah, tadi bisa sampai 700 kali lipat. Karena perumpamaan benih memunculkan 7 bulir, 1 bulir 100 biji, kan gitu. Diampuni dosa-dosa juga, gitu kan. Dan akan digantikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. 272-nya, laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, hai Muhammad. Artinya Nabi Muhammad SAW dan semua penerusnya beliau, penyambung lidahnya, para ulama, para da'i, kami semua ini menyampaikan ke jamaah, ke bapak ibu sekalian, itu kami tidak bisa memaksakan hidayah ini. Kami cuma bahasakan, yang tersentuh hatinya, yang merenungi dengan fikirannya, lalu diamalkan, dia yang beruntung. Tapi kami nggak bisa datang ke rumah, sudah infak bu, ya, sudah infak pak, itu nggak bisa. Kita nggak bisa lakukan ini. Allah mengatakan pada Nabi Muhammad SAW, bukan kewajiban Muhammad Muhammad. Bukan harus kok kejar mereka semua itu, sampaikan ayo sedekah. Kemarin saya sudah ceramain, sudah diamalkan belum? Itu nggak ada kewajiban.
Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa yang tersentuh hatinya, berarti Allah yang masukkan hidayah itu. Dan apa saja harta, Allah ulangi lagi, agar faham. Dan apa saja harta baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, wahai muslimin yang sudah dengar ayat ini, maka pahalanya untuk diri kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Jangan karena riya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, baju yang terbaik, makanan terbaik, semua terbaik yang kita nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dirugikan atau dianiaya. 273-nya, 2 ayat terakhir ya. Lil fuqara'i alladziina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Seperti teman-teman kita di Palestina. Mereka nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa. Kita bebas kerja. Mereka butuh untuk dibantu. Orang yang tidak tahu, menyangka mereka adalah orang kaya. Ada sebagian orang miskin, dia tidak mau minta-minta karena mulia jiwanya. Bukan berarti tidak minta kita nggak kasih. Ya, beda bu ya. Pahala antara orang yang tunggu diminta baru dia kasih dengan orang yang kasih tanpa diminta. Itu pahalanya beda. Yang kedua lebih besar pahalanya. Ya. Karena kita tidak tunggu orang minta. Apalagi kita memberi sedekah ini, boleh kepada orang miskin, boleh kepada orang kaya. Sekarang seorang anak, kalau dia memberikan rumah atau mobil buat ayah ibunya yang sudah kaya raya, boleh nggak? Boleh. Tidak ada masalah. Atau ibu sama teman-temannya sudah kaya, Masya Allah, ibu memberikan hadiah pada dia baju. Boleh. Sedekah itu terbuka luas sekali gitu ya. Boleh kasih kepada orang miskin, boleh juga kepada orang kaya. Tapi ada orang-orang miskin, kita bisa lihat dari pakaiannya, kita bisa lihat dari penampilannya, kata Allah. Dan ada orang-orang yang orang tidak menyangka mereka, atau orang-orang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dari sifat-sifat mereka. Maksudnya sifat mereka itu mulia. Kita tahu rumahnya sangat sederhana, pakaiannya sederhana, hidupnya susah sebenarnya, tapi mereka tidak mau minta-minta. Mereka tidak meminta kepada manusia secara mendesak, dan apa saja harta baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi seakan-akan pesan Allah di sini, jangan pilih-pilih orang yang minta atau tidak minta. Kadang-kadang ada orang mulia, dia tidak mau minta, tapi kita lihat orang ini susah sebenarnya. Kasih aja. Subhanallah, sedekah yang kita keluarkan Bapak Ibu sekalian, semua orang suka diberi. Ya, gitu. Walaupun orang kaya. Sunnatullah, peraturan Allah seperti itu, apalagi orang miskin. Dan ada sebuah hadis yang lain, termasuk amal yang paling Allah cinta adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim, atau melunasi utangnya, atau mengeluarkan dari permasalahan, ya, atau menghilangkan rasa lapar darinya. Semua itu masuk dalam amal-amal yang paling Allah cintai. Ini amal-amal kebaikan semua yang akan melindungi nanti kita di kuburan. Ayat terakhir tentang sedekah 274. Kita bisa bayangkan ya, dari 261 sampai 274. Belasan ayat semua bicara masalah ini. Alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan. Berarti tidak kenal waktu. Mau pagi sampai malam, malam sampai pagi, pokoknya 24 jam selama ada kesempatan. Orang-orang yang suka sedekah, baik sembunyi-sembunyi transfer, tidak ada yang tahu, atau memang sengaja dia keluar cari orang miskin, dia bagiin makanan, dia cari bagiin pakaian dan segala macam, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak pula mereka bersedih hati. Ini kita baru bicara tentang amal yang pertama, ya, sudah setengah 12. Ya. Baik, yang kedua silaturahim. Kan tadi disebutkan jenis-jenisnya ya. Sebenarnya semua amal baik masuk dalam bahasan kita, tapi yang disebutkan saja itu yang kita titik beratkan. Tadi dari sedekah, sudah kita sebutkan sedekah ya. Dengan syarat-syaratnya, tolong diulang-ulang ya. Setiap ibu mau tadabbur ayat, ingat Al-Baqarah 261 sampai 274, ulangi lagi. Oh ternyata saya nggak boleh sakitin hatinya orang, oh ternyata saya nggak boleh sebut-sebut, oh ternyata saya nggak boleh kasih yang buruk-buruk, nah gitu-gitu ya. Sekarang masalah silaturahim. Tadi dikatakan sedekah atau silah. Sila artinya hubungan, menghubungkan ya, atau melanjutkan hubungan. Rahim artinya orang yang punya kekerabatan ya. Jadi yang paling tepat itu kalau kita mengatakan silaturahim sebenarnya hubungan dengan orang yang punya kekerabatan.
Jadi tidak disebutkan kepada semua muslim, ya. Kalau Anda datang kepada seorang muslim, tetangga, itu namanya menjalin ukhuwah, bukan silaturahim. Salah bahasa kadang-kadang. Kita bisa tulis silaturahim akbar, ketemu hampir satu kota atau satu alma mater. Ini bukan silaturahim namanya. Karena silaturahim itu adalah hubungan kekerabatan, orang yang punya kekerabatan. Ibnu Hajar mengatakan ar-rahim secara umum adalah dimasukkan untuk kerabat dekat. Kerabat dekat gitu ya. Antara mereka terdapat garis nasab, kata beliau. Baik berhak mewarisi atau tidak, baik sebagai mahram atau tidak. Itu makna rahim. Jadi nggak bisa ibu tarik rahim itu kepada semua muslim, enggak. Harus yang punya hubungan kekerabatan. Baik, saya perlu jelaskan, ada rahim, kerabat yang punya hak rahim dan hak mahram. Ya, mahram. Jangan bilang muhrim ya. Kalau muhrim itu artinya orang yang pakai baju ihram. Ya. Kalau ibu bilang ini muhrim saya, berarti dia pakai baju ihramnya ibu, gitu ya. Mahram, mahram artinya yang terharamkan untuk menikah dengan mereka. Mahram, haram, ya. Tidak boleh kita menikah sama mereka. Nah itu ada orang yang punya hubungan kerabat, rahim dan punya hak mahram. Tidak boleh kita nikah sama mereka. Itu semua jalur ke atas kita. Ibu, ayah, kakek, nenek dan semua ke samping mereka. Saudara dan saudari bapak dan ibu, saudara dan saudari kakek dan nenek kita. Ya, semua jalur ke atas. Itu rahim dan mahram. Ibu meninggal, penggantinya nenek. Begitu terus, ya. Ke atas dan ke samping semua. Saudara-saudaranya juga begitu. Kemudian semua jalur ke samping kita. Saudara dan saudari kita. Apakah seayah sama seibu, atau seayah saja, atau seibu saja. Seayah seibu kita sudah tahu. Kalau seayah itu misalnya seorang laki-laki poligami, punya 2 orang istri, punya anak dari masing-masing istrinya. Anaknya itu namanya saudara seayah. Karena satu ayah tapi beda ibu. Atau seibu. Seibu ini misalnya seorang ibu pernah menikah sama satu laki-laki, meninggal suami atau cerai, ada anak dari suami pertama. Nikah lagi sama suami kedua, punya anak juga. Maka anak dari 2 orang suami yang berbeda namanya saudara seibu. Kan itu. Karena mereka satu ibu. Atau saudara ya, susuan. Ini masuk di dalamnya ya. Makanya ibu-ibu yang memang masih produktif, ada ASI, jangan sembarangan memberikan ASI-nya kepada anak-anak orang gitu ya. Nyumbang misalnya donasikan ASI-nya. Donor ASI ke klinik misalnya ya. Itu harus ibu kasih namanya. Yang menyumbang ini siapa? Ibu fulan. Karena dalam hadis disebutkan kalau bayi itu minum susu 5 kali kenyang, itu jadi anak angkatnya ibu, jadi anak susuan. Artinya kalau anak itu laki-laki, ibu jadi mahram sama dia. Berikut juga anak ibu kalau ada perempuan tidak boleh nikah sama anak itu. Makanya nggak boleh sembarangan kasih susu kepada orang. Harus kasih namanya. Semua klinik juga yang menerima donor ASI, saya tahu di Jakarta itu ada terima, itu harusnya tulis. Ini ibu siapa namanya? Bayangkan kalau ibu misalnya punya ASI banyak, Masya Allah 1 liter 2 liter ibu sumbang 1 hari. Terus dikasih ke 5 anak, kenyang semua itu gimana? Hah? Banyaknya itu anak susunya. Ya. Iya. Makanya kita perlu pahami di masa Nabi Muhammad SAW ada 2 orang bu menikah. Ini kasus terjadi di masa Nabi. Menikah nih. Mereka sudah jadi suami. Baru akad nikah. Untung baru akad nikah. Begitu selesai akad nikah depan Nabi, ada satu ibu sudah tua datang mengatakan, ya Rasulullah, ini 2 orang ini saya pernah susuin. Ini anak susu saya 2 ini. Maka Nabi pisahkan. Nabi mengatakan kalian tidak boleh nikah. Dibatalin pernikahannya. Karena tidak boleh nikah saudara susuan. Kan gitu. Jadi ini punya hak ya, rahim dan mahram gitu ya. Kemudian semua jalur ke bawah saudara kita. Ponakan. Ya. Bukan anak sepupu ya. Anak saudara. Sepupu itu punya hak rahim tapi bukan mahram. Makanya kita boleh nikah sama anak paman, anak tante itu sepupu. Itu cuma punya hak rahim, tidak punya hak mahram. Jadi ibu nggak boleh buka jilbab depan sepupunya. Di Indonesia sering dibilang ini juga saudara saya. Kalau ditanya telusuri ternyata anak pamannya, anak tantenya. Ini rahim tapi bukan mahram. Tetap itu boleh menikah. Makanya Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, nikah sama anak Nabi Fatimah. Kenapa? Karena sepupu orang tua berarti sepupu anak juga, kan gitu. Ini boleh menikah. Jadi maksud sini adalah jalur ke bawah saudara kita, maksudnya adalah ponakan langsung, ya. Itu mahram. Kemudian yang terakhir jalur langsung kita ke bawah, anak, cucu, cicit semua ini rahim dan mahram.
Ada juga orang yang menjadi rahim dan mahram karena pernikahan, mertua dan anak mantu. Tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu. Ya. Sekali ibu nikah sama suaminya yang sekarang, ayahnya suami itu akan jadi mahram abadi, walaupun ibu cerai sama suami. Tetap itu seperti ayah sendiri, boleh salaman, boleh tidak pakai hijab di depan dia, tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu. Ini mereka menjadi rahim dan mahram karena pernikahan. Karena pernikahan gitu ya. Kemudian juga ada orang yang punya hak rahim tapi bukan mahram. Nah tadi sepupu, ipar. Ya, jadi depan ipar ibu nggak boleh buka hijab, ya, nggak boleh salaman. Oh ini kan adik suami saya, akhirnya boncengan motor sama-sama, nggak boleh. Itu bukan mahram. Kadang-kadang ada suami gitu, dia sibuk, dia nggak bisa urus, dia suruh adiknya antar istrinya ke rumah sakit, misalnya atau kemana, berduaan di mobil. Ini bukan mahram, nggak boleh, gitu kan? Hukumnya tetap tidak boleh. Makanya waktu Nabi SAW mengatakan, kalau laki-laki dan perempuan berdua, yang ketiganya syaitan. Artinya pasti mereka akan digoda. Lalu apa kata seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Karena sering ketemu di depan rumah, kadang-kadang datang ke dalam rumah dan segala macam. Kata Nabi SAW, ipar itu kematian. Ipar itu kematian. Kenapa kematian maksudnya? Ya, ini ada kasus banyak ya. Jadi kalau sampai naudzubillah terjadi perselingkuhan, misal antara suami sama adik ibu atau sama kakak ibu. Sekarang kalau ibu tahu, ini serba salah. Ini suami, ini kakak dan ini adik. Sama seorang perempuan, seorang laki-laki, misalnya naudzubillah istrinya selingkuh sama adiknya atau kakaknya. Bagaimana caranya nih memilahnya ini? Ini istrinya, ini kakak, ini adiknya. Ini susah. Dan kalau orang lain misalnya, istri atau suami selingkuh sama orang lain, terjadi perceraian, sudah selesai, kita nggak usah ketemu. Tapi kalau saudara kita susah nggak ketemu kan? Dan kita selalu kebayang, ini yang pernah ganggu istri saya, ini yang pernah ganggu suami saya, kan jadi masalah. Makanya Nabi SAW mengatakan ipar itu kematian. Tetap ketemu iya. Kalau rame-rame keluarga iya, tegur sapa cukup. Tapi betul-betul kita harus tahu mereka bukan mahram. Gak boleh berduaan, gak boleh gak pakai hijab dan seterusnya. Nah ini penting untuk difahami dalam masalah istilah rahim. Silaturrahim ya. Baik, menurut pendapat lain juga kata para ulama adalah para kerabat yang dekat ya dan haram dinikahkan. Tadi sudah kita rincikan ya. Secara dalil syar'i, orang yang silaturahim ini, baik itu yang rahim, mahram atau rahim tanpa mahram. Artinya dia selalu menjalin hubungan yang baik. Tentu sebatas-batas, ada batas-batas syar'inya ya. Yaitu dia akan mendapatkan keluasan rezeki dan juga akan diberikan keberkahan umurnya. Makanya tadi dikatakan juga di kuburan, dia termasuk yang membela kita di kuburan ya, silaturahim itu. Kata Nabi SAW, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Siapa yang senang atau ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dipanjangkan keberkahan umurnya. Karena kalau sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz umur kita 70, dia nggak akan berubah. Lalu apa yang dimaksud dengan dipanjangkan umur? Maksudnya keberkahan. Jadi kalau A sama B, si A suka silaturahim, si B tidak suka, misal dua-duanya sampai umur 70 tahun, kita akan temukan si A yang suka silaturahim sudah melakukan banyak kebaikan. Sudah bangun masjid, sudah ini, sudah segala macam. Karena keberkahan. Keberkahan umur maksudnya. Jadi barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan keberkahan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan diakhirkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ya. Ibnu Hibban menukil riwayat tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam kitab sahihnya dengan memberi judul keterangan tentang baiknya kehidupan dan banyaknya berkah dan dalam rezeki bagi orang yang melanjutkan silaturahim. Ya. Tentu dalil-dalil berhubungan dengan masalah ini sangat banyak ya, Bapak Ibu sekalian. Di antaranya juga hadis Nabi SAW, dan ini supaya kita mudah silaturahim, kita dianjurkan menelusuri jalur nasab. Jalur nasab ya.
Jadi ibu usahakan sekarang ini kalau masih punya orang tua yang hidup, tanya, Bu, maaf Bu, atau tanya, ayah maaf, siapa nama ayahnya ayah? Atau kakeknya ayah, kalau dia masih ingat. Misal nama ibu Aisyah, ini contoh maaf kalau namanya sama, nama ayahnya Ahmad misalnya. Dan kita tidak tahu nih, ayahnya Ahmad siapa? Ayahnya ayah kita, kakek kita. Kita tanya, ini ayah ini bernama Ahmad, nama ayahnya ayah siapa? Misalnya dia katakan Yusuf, kita tulis tuh, Yusuf. Tanya ayah kita si Ahmad ini, masih tahu nggak nama kakeknya? Oh tahu, misalnya namanya Musa, contoh saya. Kita tulis Musa, di bawahnya Yusuf, di bawahnya Ahmad, baru nama kita. Nah gitu ya, maksimal kita bisa. Itu juga dari jalur ibu, sama. Itu memang ada perintah Nabi SAW. Karena jangan sampai ibu dulu di kajian begini ternyata sepupu. Ya. Itu lebih berhak ibu silaturahim dengan dia dibandingkan umumnya muslimin. Kan gitu. Nah itu penting ya. Saya masih ingat dulu saya waktu masih tinggal di Makassar, saya sering datang ke Jakarta. Ada sahabat dekat saya, beliau kebetulan anggota MUI, Hafizahullah, saya nggak usah sebutin namanya beliau, tapi saya kebetulan Allah takdirkan ada turunan Arabnya, campuran dengan orang Bugis waktu di Sulawesi Selatan, karena nenek kami juga ada orang sana, dan beliau ini turunan Chinese, tapi juga warga negara Indonesia juga, gitu kan. Kami sudah lama bersahabat, lama sekali gitu, bertahun-tahun dan sangat dekat. Memang kami sudah niat untuk saling mencintai karena Allah, laki-laki sama laki-laki tentunya ya. Ini ukhuwah Islamiyah. Satu waktu saya lagi nginap di rumah beliau, disuruh nginap, habis sarapan, makan nasi goreng, terus duduk ngobrol-ngobrol, terus dia ngomong, saya juga punya kakek ada turunan Arab. Terus dia sebutin namanya, ternyata itu kakek saya juga gitu. Jadi belum tentu kita beda. Ini Arab, ini Cina, terus kemudian belum tentu punya kerabat. Bisa saja punya kerabat, ternyata kakek kami itu nikah sama nenek beliau gitu. Nah, itu contohnya. Nah perlunya telusuri jalur nasab itu di situ. Ya. Perhatikan hadisnya. Kata Nabi SAW, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Fa inna silatul rahmi mahabbatun fil ahl, masyarratun fil mal, munsa'atun fil umur. Belajarlah tentang nasab-nasab kalian, sehingga kalian bisa menyambung silaturahim. Karena kita tahu, oh ternyata dulu kakek saya ini nikah sama si fulana, punya anak gini-gini. Karena saya pernah ketemu sepupu saya di Amerika. Gitu. Ada sepupu saya di Australia. Ternyata mereka gitu, safar-safar, mungkin orangnya safar, terus turun-temurun di sana. Akhirnya kita ketemu juga. Jadi perlu menelusuri itu. Ini Nabi SAW yang bilang ya, belajarlah nasab-nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturahim. Karena sesungguhnya silaturahim adalah sebab adanya kecintaan di antara keluarga. Kemudian sebab juga banyaknya harta dan bertambahnya keberkahan usia. Keberkahan usia. Nah ini di antara hadis. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Tabarani dan itu hadis ini semua disahihkan oleh para ulama, man sarrahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayumadda lahu fi umrihi wa yuwassa alaihi fi rizqi wa yudfa anhu mitatas su' falyattaqillaha wal yasir rahimah. Ini ada tambahan keutamaannya. Terjemahnya, barang siapa yang ingin dipanjangkan keberkahan umurnya, dari sudah kita katakan dipanjangkan umurnya, maksudnya keberkahannya, dan diluaskan rezekinya. Semua orang mau menjadi orang kaya, ini dikatakan diluaskan rezekinya. Serta ini tambahannya, dihindarkan dari kematian buruk, su'ul khatimah. Dihindarkan dari itu, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah, selalu patuh pada Allah, yang Allah perintahkan wajib atau sunnah dikerjakan, yang Allah larang haram dan makruh ditinggalkan, dan juga menyambung silaturahimnya. Nah ini semua manfaatnya luar biasa ya. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, man ittaqa rabbah wa wassala rahimah unsi'a lahu fi umri wa thurriya maluhu wa ahabbahu ahluhu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maksudnya dia selalu patuh pada Allah, yang Allah bolehkan dia nikmati, yang Allah larang dia tinggalkan, dan juga menyambung silaturahimnya. Niscaya Allah akan panjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan dicintai oleh keluarganya. Nah ini semua termasuk keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Begitu juga disebutkan tentang masalah, Ibnu Hibban menukil sebuah riwayat, masalah ancaman ya, kalau orang justru tidak silaturahim. Inna a'jalat ta'ati thawaban silaturahim. Hatta inna ahla baitin la yakununa fajara
fatanmu amwaluhum wa yakthuru adaduhum idza tawasalu ma min ahli baitin yatawasaluna fayahtajun. Artinya sungguhnya ketaatan yang paling disegerakan pahalanya, segera dapat manfaatnya di dunia dan di akhirat dapat pahala melimpah. Sesungguhnya ketaatan yang paling disegerakan pahalanya adalah silaturahim. Bahkan hingga satu keluarga yang ada ahli maksiatnya pun masih berbuat dosa, harta mereka bisa berkembang dan jumlah mereka bisa membanyak jika mereka saling bersilaturahim. Ini kata Nabi SAW, bukan perkataan saya, ya, hanya hadis Nabi. Dan tidaklah ada satu keluarga yang saling silaturahim kemudian mereka membutuhkan kekurangan. Maksudnya pasti mereka akan terpenuhi semua kebutuhannya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Sahihnya. Sebaliknya orang-orang yang meninggalkan silaturahim justru banyak sekali ancamannya. Banyak ancamannya ya. Terlalu banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Dan Nabi SAW melarang, dalam ayat Al-Quran juga dilarang. Dan ulama sepakat tentang masalah haramnya ya orang memutus silaturahim itu. Nah ini teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah ya amal yang kedua. Sekarang sebagai penutup, mudah-mudahan keburu ya, kita coba amal-amal yang lain. Karena di situ dikatakan wal ma'ruf dan semua amal kebaikan. Tadi kita rincikan panjang lebar tentang dua hal itu karena disebutin namanya sedekah dan silaturahim. Kemudian setelah itu dikatakan wal ihsanu ilan nas, berbuat baik, semua kebaikan yang dikerjakan pada manusia. Nah, ini cukup banyak. Di antaranya ya kalau ibu mau menambah kantong-kantong amalnya dan jalankan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dan disahihkan oleh para ulama. Al-mu'minu kata Nabi SAW ya'lafu wa yu'laf wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf wa khairun nasi anfa'um linnas. Ini selain sedekah sama silaturahim. Kita tambahkan semua jenis kebaikan semaksimal coba kita ingatkan. Di antaranya seorang mukmin itu adalah orang yang bisa diterima dan bisa menerima dan bisa diterima oleh orang. Maksudnya baik. Semua orang suka sama dia. Karena akhlaknya yang santun, karena ramah, karena dermawan, itu sifat orang mukmin. Ini termasuk ihsan ya, perbuatan baik. Karena tetangga suka sama dia, kerabatnya suka sama dia. Ya. Ibu, ya, dan saya tidak tahu kalau di antara satu ada bapak-bapak, maaf di sini semua ibu-ibu soalnya, saya tidak sebut dari tadi bapak-bapak, karena saya tidak tahu kehadirannya. Jadi orang yang paling pantas untuk kita berbuat baik di sini, ya, bisa menerima dan diterima mulai dari pasangan kita. Ya. Kalau ibu di rumah atau ibu keluar rumah selalu suami merasa nyaman, nah itu berarti ibu orang baik. Ya. Sama laki-laki, kalau dia di rumah atau dia pergi, istrinya selalu merindukannya, itu berarti dia orang baik. Tolok ukur bermula dari pasangan hidup dulu. Tapi kalau ibu keluar rumah suaminya bilang alhamdulillah, apalagi kalau meninggal dunia dia bersyukur gitu kan. Karena selama ini selalu cerewet, banyak tuntutan, makanya berarti ibu tidak baik. Sama suami, kalau keluar rumah, oh istrinya kayak merdeka, karena di rumah selalu marah-marah, tegang, tutur katanya kasar, matanya melotot, tangannya kasar. Ini semua tidak ada kebaikan. Makanya kata Nabi SAW, akmalu mu'minina iman ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Dan tolok ukur, jadi saya ulangi hadisnya, orang yang paling sempurna imannya, iman kepada Allah paling bagus, yang paling baik akhlaknya. Dan tolok ukur baik akhlak adalah yang paling baik dengan orang terdekatnya, keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya ini. Ini nomor satu nih. Jadi percuma di luar kalau kita terkenal dermawan, supel, ramah, tapi sama pasangan tidak, itu omong kosong tuh. Tapi orang kalau dalam rumahnya baik, pasti di luar dia akan baik. Pasti. Nah ini sifat orang mukmin termasuk amal yang kadang-kadang orang tidak sadari. Kita selalu baik, semua orang merindukan kehadiran kita, semua orang suka. Dan berapa banyak orang-orang mukmin seperti ini pada saat meninggal, orang merasa kehilangan. Kadang-kadang ada orang menangis, tidak tahu orang itu siapa sebenarnya. Tapi mungkin pernah dibantu sama dia, ya pernah dia buat baik, hanya mungkin pernah memberikan makanan, orang sudah menilai kebaikan dia. Nah, ini salah satu sifatnya. Kata Nabi SAW, seorang mukmin adalah orang yang bisa menerima dan diterima oleh orang. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima, selalu milih-milih, tidak semua orang yang dia kenal, dan tidak bisa diterima orang lain. Karena sifat kasarnya, sombongnya dan segala macam.
Dan sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, orang mukmin yang paling banyak pahalanya, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Semua orang dibantu, semua orang sama. Nabi Muhammad SAW itu kalau bertemu sama teman-temannya, ibu sekalian, itu sampai temannya kira dia orang yang paling dicintai. Saking baiknya Nabi. Dinukil kisah Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau karena setiap ketemu Nabi, Nabi selalu supel, selalu baik, selalu santun, sampai dia kira dia orang nomor satu. Satu waktu dia ingin berbangga depan para sahabat, dia bilang, ya Rasulullah, siapa orang yang paling anda cintai? Dia pikir Nabi akan sebut dia, karena Nabi sangat baik sama dia gitu kan. Maka Nabi bilang, Aisyah, disebutkan istri beliau, itu orang yang paling saya cintai. Lalu kata Amr bin As, bukan ya Rasulullah, bukan perempuan dari kalangan laki-laki. Kata Nabi SAW, ayahnya Aisyah, Abu Bakar. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Umar. Siapa lagi Rasulullah? Uthman. Turun disebut Amr bin As nomor 12 atau nomor 13. Ya. Tapi bayangkan bagaimana Nabi SAW bermuamalah. Sampai orang kira dia orang yang paling dimuliakan karena baiknya. Kita tidak beda-bedain, itu sifat orang mukmin. Semua orang sama kita muamalahin, semua orang sama. Ingat ya, targetnya bukan orang itu tapi Allah. Itu yang penting. Kapan kita targetnya Allah, kita tidak akan bedakan. Mau orang miskin, mau orang kaya, mau jelek, mau cantik, semua adalah target pahala saya. Nah seperti itu. Bayangkan kalau kayak saya isi pengajian yang hadir cuma boleh yang cantik sama gagah saja. Terbatas sekali pahalanya. Semua boleh hadir, silakan. Semua boleh dengar. Kan begitu. Bayangkan kalau kita cuma pilih hanya orang kaya saja. Ya, sangat terbatas teman-temannya dan eksklusif, sombong, nggak mau ketemu sama orang. Semua harus kita teman. Orang miskin, orang kaya, selama dia muslim. Dari ini kita bisa dapat pahala, dari sini bisa kita dapat pahala. Semuanya baik. Nah itu contohnya. Termasuk juga dalam hadis Nabi SAW, tadi sempat singgung sedikit, tapi saya rasa perlu saya sebutkan kembali hadis ini. Riwayat Tabarani dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Ahabbun nasi ila Allah Ta'ala anfa'um linnas." Manusia yang paling Allah cintai di sisinya adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, suka memberikan manfaat pada orang lain. Wa habbul a'mali ila Allah Ta'ala sururun tudkhiru ala muslim. Dan amal yang paling Allah cintai, maksudnya paling besar pahalanya, ya, paling banyak pahalanya, paling gampang, paling cepat membersihkan dosa, paling cepat meninggikan derajat di surga, itu adalah kegembiraan yang engkau masukkan dalam hati seorang muslim. Buat orang gembira, hibur dia kalau lagi sedih, ya dukung kalau dia sedang, atau ucapkan selamat kalau memang dia dapat satu prestasi misalnya. Au takshifu anhu kurba, atau engkau menghilangkan kesusahan hidupnya. Au taqdi anhu daina, atau engkau melunasi utangnya. Au tatrudu anhu ju'a, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Lalu Nabi tutup hadisnya dengan perkataan mulia. Beliau mengatakan, "Wala an amshi ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid al-Madinah syahra." Lalu kata Nabi SAW, aku memenuhi hajat satu saja saudaraku muslim. Cuma bilang, tolong temani saya ke sana, tolong tunjukin saya, tolong ajarin saya. Misalnya, kita penuhi satu saja. Kata Nabi SAW, dan aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada iktikaf sebulan di masjid ini. Beliau tunjuk masjid beliau, Masjid Nabawi. Iktikaf nanti Ramadan, kita tahu 10 terakhir Ramadan ada hukum iktikaf. Iktikaf itu artinya kita mengikat diri tidak keluar dari masjid. Supaya sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya berjamaah, sholat-sholat sunnah semua dan zikir, baca Quran di masjid. Pokoknya ikat diri di masjid untuk Allah, 10 hari. Itu kan sunnahnya. Nabi SAW mengatakan, memenuhi hajat satu orang muslim, lebih aku cintai daripada iktikaf bukan 10 hari, sebulan di Masjid Nabawi. Itu luar biasa pahalanya. Ya, kadang-kadang kita sudah tahu keluarga hubungi, nggak mau jawab. Kadang-kadang ini lagi orangnya, gitu-gitu masa. Nah ini semua dari waswas syaitan. Nah ini diantaranya. Kemudian juga sama dengan contoh, ini sebagai contoh saja, menanam pohon, ya, penghijauan itu termasuk pahalanya besar banget, ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan dari hadis Jabir, hadis ini riwayat Muslim, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Ma'bad ha'itan, faqala ya Ummu Ma'badin, man garaza hadha an-nakhla amuslimun am kafir? Faqalat bal muslim. Qala fala yagrizul muslimul garzan, fala yagrizul muslimu garzan fayaqula minhu insanun wala dabbatun wala tairun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Nabi SAW satu hari pernah masuk ke kebunnya Ummu Ma'bad. Ini seorang perempuan sahabat Nabi, punya kebun. Ya, banyak pohon-pohon kurmanya. Maka kata Nabi SAW untuk masuk ke kebunnya Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad,
siapa yang tanam pohon-pohon kurma ini? Muslim kah atau kafir? Kata Mu'bad, Muslim. Orang Muslim yang tanamin kebun saya ini dengan pohon kurma. Kata Nabi SAW, ketahuilah, tidaklah seorang Muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia. Atau hewan, atau burung. Kecuali itu akan menjadi sedekah untuknya sampai hari kiamat. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kalau mangga berbuah bagi, jangan dibungkus. Jangan dimarah-marahin orang gitu ya. Berbagi, jangan pelit. Ini kalau sudah 1 jam lebih kita ceramah tentang sedekah dan dermawan, tidak mau juga berbagi, ini luar biasa. Saya ingat betul, ada ini kejadian saya ingat mungkin kejadian 20 tahun lalu atau lebih. Awal saya balik dari Madinah tahun 98, saya ingat saya mungkin tahun 2000 atau 2001, udah 20 tahunan lebih. Saya pernah ceramah di Ternate. Waktu itu saya diundang di Maluku, ke Ternate, dan saya tinggal di rumah ipar saya kebetulan. Jadi kakak beliau atau adik beliau nikah sama kakak saya. Karena itu kerabat, ada hubungan kerabat, saya dipanggil ke rumahnya, saya datang silaturahmi. Dan tinggal di situ, suruh nginap situ, bukan di penginapan. Subhanallah, pulang ceramah malam, habis Isya, mungkin jam 9, setengah 10 malam, lagi ngobrol, tiba-tiba terdengar suara keras banget itu. Dia pakai seng, bukan pakai genteng gitu ya. Jadi terdengar jatuh kayak batu keras. Saya kaget, terus dia ketawa, dia senyum gitu. Saya tanya apa itu, karena suaranya keras banget. Dia bilang itu mangga saya jatuh, masa jatuh. Sudah, saya tidak tanya lagi, cuma dia jelaskan itu orang sana bilang mangga madu. Kalau kita di Jakarta kan mana lagi ya, yang biasa ada kayak titik-titik madunya itu. Intinya, saya besok pagi habis sholat subuh, habis ceramah, saya datang habis duha, kemudian saya bilang, bisa nggak saya lihat pohon mangganya? Dia bilang boleh. Saya ke belakang, cuma ada 1 pohon, Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa pohon itu. Pohon itu pendek sekali, buahnya banyak, luar biasa buahnya. Saya belum pernah lihat pohon mangga sebanyak itu buahnya. Tidak tinggi ya, mungkin tingginya maksimal 3 meter lah pohon itu. Tapi buahnya itu kemana-mana. Ada yang di dalam sampai nyentuh tanah. Ya, saking lebatnya buah itu, banyak banget. Dan buahnya itu ternyata ada yang masuk ke dalam pagar dia, ada yang keluar pagarnya. Saking banyaknya gitu. Terus dia bilang, buah ini alhamdulillah Ustaz berbuah sepanjang tahun. Tidak ada pohon mangga berbuah sepanjang tahun, kan setahun sekali. Dia bilang berbuah sepanjang tahun. Terus saya tanya, oh Masya Allah dikasih bibit apa? Dia bilang enggak. Tapi dia ucapin kata-kata, dia bilang begini, cuman saya tidak pernah halangi siapapun yang mau ambil. Ini yang menjulang di luar ini orang datang ambil, kadang-kadang ada pedagang ambil jualan. Dibiarin. Iya, yang keluar itu menjulang, di luar pagarnya dibiarin ambil. Ada orang-orang susah ambil dijual di pasar, ada yang ambil makan, tidak apa-apa, dihalalin sama dia semuanya. Karena itu sepanjang tahun berbuah. Nah itu diantaranya gitu kan. Dan tentu masih banyak yang lain ya. Seperti mengucapkan salam, menghidupkan salam di antara muslimin, menjenguk orang sakit ya. Itu semuanya bagian daripada amal-amal yang sangat melimpah pahalanya. Setiap kali ada kesempatan beramal, jangan pilih-pilih, apa yang di depan mata itu segera dieksekusi. Kerjakan gitu ya. Misalnya ada tiba-tiba yang mengajak kita untuk jenguk orang sakit. Udah kita jenguk orang sakit aja. Kata Nabi SAW, tidak ada yang menjenguk seorang muslim, tidak ada muslim menjenguk saudara muslim yang lain, kecuali Allah datangkan di saat dia jenguk di pagi hari 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore. Ibu datang ke rumah sakit nih atau ke rumah kerabat yang lagi sakit atau teman yang lagi sakit, ibu datang nih. Baik ibu kenal tidak kenal, mungkin kalau tidak kenal ada yang tanya, ada yang ajak, ayo temani saya, ini hajatnya dia muslim ini, tolong saya mau lihat jenguk saudara saya yang sedang sakit. Kita temani dia, kita ingin jenguk juga. Maka kalau kita pagi itu misalnya jenguk anggaplah 10 menit, 15 menit kita sudah pulang. Pagi hari misalnya. Di pagi hari itu Allah datangkan 70.000 malaikat mendoakan kita. 70.000 ya. Satu malaikat aja sudah cukup diterima doanya. 70 mendoakan kita sampai sore. Non-stop didoakan kebaikan. Kalau kita jenguk orang sakit sore, Allah datangkan lagi 70.000 malaikat mendoakan sampai pagi. Ini bisa kita dapatkan pahalanya setiap saat. Ada saja orang yang sakit, walaupun dia cuma flu bisa kita jenguk dia. Bawain pisang kayak, bawain apalah sirup, bawain hadiah apa. Sudah dapat pahala menggembirakan orang, dapat pahala jenguk orang sakit, ini luar biasa. Begitu juga dengan salam tadi saya bilang, jangan berhenti, ucapin salam lengkap. Assalamualaikum 10 pahala, warahmatullah 10 pahala, wabarakatuh 10 pahala. Jangan disingkat-singkat ASS, W apa ya. Lengkap, tulis ya. Habis itu balas juga. Ini kadang-kadang orang kalau WA suka ringkas-ringkas, kadang-kadang tidak saling mengerti gitu.
Ada teman saya, seorang doktor beliau, waktu kami duduk para ustadz-ustadz gitu kan, lalu dia bilang, ada orang yang kirim sama saya semuanya serba ringkasan. Saya balas juga ringkasan sudah. Jadi nggak saling mengerti, karena saya tidak bisa paham apa yang ditanya. Semuanya serba diringkas. Tulis lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa malas nulis? Ada dalam majelis Nabi SAW dulu, ada satu orang datang lalu dia bilang, Assalamualaikum. Itu aja ya. Apa artinya? Semoga keselamatan dunia akhirat buat kalian. Ya. Dia duduk di majelis. Nabi jawab. Setelah jawab, Nabi mengatakan, lahu asyarah. Orang ini dapat 10 pahala. Datang orang kedua, dia tambah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau tadi Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat untuk kalian. Warahmatullah, semoga rahmat. Rahmat itu karunia, rezeki. Semoga engkau selalu diberikan rezeki oleh Allah. Itu makna rahmatnya. Orang itu duduk, Nabi jawab. Nabi mengatakan, lahu ishrun. Orang ini dapat 20 pahala. Hanya dengan tambah warahmatullah. Jadi Assalamualaikum 10, warahmatullah 10. Datang orang ketiga, subhanallah, ucapin lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab, Nabi mengatakan lahu thalathun. Orang yang dapat 30 pahala. Coba bayangkan Bu, Ibu selalu kalau WA suami atau siapa teman selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sehari 10 kali kita WA-WAan, ya, misal, ya, 30 kali 10, 300 pahala. Orang kalau masuk ke kamar anak, ibu masuk ke rumah salam, ibu masuk kamar anak salam. Di Saudi ini hidup sekali ya. Kami kadang-kadang kalau datang ke teman-teman di sana, jadi saya tutup dengan ini. Saya kadang-kadang kalau datang ke teman-teman dulu di Madinah, di Saudi, rumah mereka itu disisipkan khusus untuk ruangan tamu laki-laki sama tamu perempuan. Jadi kita kalau masuk ke pintu rumahnya, itu dari seluruh laki-lakinya, silakan. Ruangan sini ada pintunya sendiri, di situ perempuannya, perempuan masuk ketemu sama keluarganya gitu. Nah kadang-kadang waktu kita masuk, kita salam, dijawab salam sama dia. Begitu kita disambut di ruang tamunya laki-laki, lalu kemudian ngobrol lah. Nah biasanya kalau istrinya udah siapin menu buat tamu, itu kalau bukan ada bel, ditekan bel dari dapur, itu nyala lampu di ruang tamunya. Suaminya udah tahu, tinggal masuk ke dalam, ambil, lalu buat tamunya gitu ya. Intinya dia kalau ambil makanan, dia kembali ke ruangan itu. Belum pernah saya temukan ada teman yang saya datangi rumahnya di Saudi itu, kemudian tidak salam lagi. Padahal kita baru kami ngobrol nih. Keluar lalu salam begitu masuk. Jadi saking seringnya dihidupkan salam itu ya. Orang kalau naik lift salam, orang kalau naik bus salam. Di Saudi itu udah biasa. Ibu kalau penerbangan domestik pesawat, jangan kaget kalau ibu duduk di bisnis kelas di depan, itu selalu lewat hampir satu pesawat salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang salam, karena orang yang berdiri salam pada orang yang duduk. Orang yang berkendaraan salam dengan orang yang jalan kaki, kan begitu adabnya ya. Maka ini termasuk dihidupkan teman-teman sekalian. Selalu salam. Jangan telepon langsung sampaikan hajatnya. Salam dulu. Kalau kita bilang semoga keselamatan dunia akhirat buat kamu, semoga rahmat juga Allah berikan padamu, semoga juga keberkahan hidup untukmu gitu ya. Lalu dijawab sama suami atau istri atau anak atau teman, semoga juga kamu selamat dunia akhirat, semoga rezeki melimpah padamu, semoga juga ya kamu dapat keberkahan. Ini luar biasa. Harusnya jangan disia-siakan, Allahu a'lam. Baik, ini mungkin kajian kita, semoga bisa diambil manfaat dari apa yang kita bahas hari ini. Kalau benar dari Allah, silakan ambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya, mohon dimaafkan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.